Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi fungsi linier ya. Kemarin kita sudah belajar fungsi liniernya. Sekarang kita belajar aplikasinya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini dirumuskan jumlah permintaan suatu barang, quantity ditulis Q ya, QD ini quantity, demand merupakan fungsi dari harga barang itu sendiri. Harga itu P, price, pendapatan yang dapat dibelanjakan Y demand, harga barang substitusi PS, selera, T, dan sebagainya. Nah, jadi variabel fungsi permintaan ini banyak ya. Hubungan fungsionalnya dapat dituliskan bersamaan seperti ini. Nah, yang kita bahas nanti fungsi permintaan yang sederhana dulu, tidak sampai banyak variabel begini ya, hanya satu variabel aja. Nah, kita ambil fungsi permintaan yang satu variabel ini. Nah, ini untuk menggambarkan kurva permintaan dan sesuai dengan hukum permintaan, maka fungsi permintaan ini dinyatakan sebagai QD adalah fungsi P dan persamaannya dituliskan sebagai quantity demand sama dengan alpha 0 min alpha 1 kali price-nya. Kurvanya adalah seperti ini ya. Nah, ini sesuai dengan hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Jadi kalau price-nya naik, maka kuantitinya agak kecil ya, menurun ya. Sebaliknya kalau kuantitinya ini banyak, berarti price-nya kecil ya. Kalau harganya murah kan jadi permintaannya banyak ya. Kalau harganya mahal, permintaannya sedikit. Nah, jadi ini gradiennya negatif. Itu kenapa ini negatif ya. Jadi gradiennya price-nya ini min alpha 1. Berikutnya, ini contohnya ini ya. Suatu dealer jam tangan merek S hanya dapat menjual 10 unit jam tangan jika harganya 80 US dollar per unit. Tapi jika harganya sekian 60 per unit ya, maka terjualnya 20. Itu kan fungsi permintaannya. Tadi fungsi permintaannya QD sama dengan alpha 0 min alpha 1 P. Oke, kita tuliskan lagi di sini. QD di mana ya? Ini ya. QD sama dengan alpha 0 plus alpha 1 dikali kok plus min ya, sorry. Ini min. Eraser. Nah. Ini min ya tadi ya. Nah, ini diketahui 10 unit jam tangan harganya 80. Jadi kuantitinya 10 pada saat harganya 80. Ini 80. Nah, ini masih tetap ya. Kemudian harganya 60 dapat terjual 20. Jadi kuantitinya 20 jika harganya maaf ya. Jika harganya ini 60. Nah, persamaannya disuruh mencari. Nah, ini kita punya dua persamaan, punya nilai alpha 0, alpha 1 yang mau dicari 2, persamanya 2. Nah, ini berarti sama-sama 2 bisa dieliminasi atau substitusi. Kalau dieliminasi berarti salah satu ada yang dihilangkan. Mau dihilangkan yang mana? Alpha 0 bisa, alpha 1 bisa. Kita kurangkan aja ya. Kalau dikurangi, nah berarti boleh dibalik, boleh enggak ya. Kalau kita balik aja ya, 20 min 10 berarti 10 ya. Alpha 0 min alpha 0 habis.
Ini min 60, min 80. Jadi kalau kita tulis min 60, min 80 itu berapa? Jadi min jadi plus ya. 80-nya plus, 60-nya min. Jadi masih banyakannya plus. Plus berapa? 20 ya. Jadi ini alfa 0-nya tadi habis. Kemudian alfa 1-nya dikali 20. Ya, min 60, min 80. Karena kita tadi kebalik ya, dibalik biar sini ya plus. Jadi alfa 1-nya sama dengan, ini kan perkalian, jadi kalau dibalik bagian. Jadi 10 dibagi 20, setengah ya, atau 10 per 20 sama aja. Kemudian alfa 0-nya bisa kita cari, ini kita masukkan ke salah satu persamaannya. Yang mana, boleh yang atas, boleh yang bawah ini. Yang sama-sama ini kecil, ini juga kecil ya. Yang atas aja ya. Kalau 10 sama dengan alfa 0 min alfa 1 dikali 80. Nah, kita punya alfa 1-nya setengah kali 80. Berarti ini berapa setengah 80? 40. 40 ini, ini alfa 0 ya. Alfa 0 sama dengan 10. Berarti alfa 0-nya sama dengan 10-nya tetap, ini min 40 pindah ke sini jadi plus 40. Jadi alfa 0-nya sama dengan 50 ya. Nah, jadi persamaannya, persamaan permintaannya demand ya, sama dengan alfa 0-nya kita tuliskan tadi berapa? 50. Min alfa 1-nya tadi ketemunya berapa? Setengah ya, setengah atau 0,5 boleh lah. 0,5 ya, biar nulisnya nggak pakai per. Dikali price. Nah, ini ya. Ini persamaannya. Jadi persamaan ini tadi yang demand-nya ini tinggal kita masukkan angkanya ya, kuantitinya berapa, price-nya berapa ini tadi ya. Kuantitinya 10, price-nya 80, kuantitinya 60, price-nya 20 dan seterusnya ini ya. Di eliminasi substitusi ketemu persamaannya. Jadi persamaan permintaannya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi penawaran. Kalau fungsi penawaran, ini sesuai dengan hukum penawaran ya. Jika harga suatu barang naik, maka penawarannya juga naik. Ya. Ini sebaliknya ya. Jadi harga dengan penawaran itu berbanding positif. Jadi gradiennya positif nih. Jadi persamaannya di sini positif. Nah, tadi alfa ini diganti beta ya. Jadi kalau penawaran itu kuantitinya S, supply-nya ya. Supply QS-nya sama dengan B0, beta 0 plus beta 1 kali price-nya. Nah, ini persamaannya gradiennya positif, jangan lupa ya. Ini, kalau tadi kan negatif ya. Contohnya, ini sama ya. Sama yang tadi modelnya, hanya diminta fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran tadi rumusnya ini ya. Quantity S sama dengan ops. Ini quantity S sama dengan beta 0 plus beta 1 kali P. Oke, kita tuliskan konsep awalnya quantity S sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali price. Nah, dilihat yang diketahui 50 unit kamera pada saat harganya 50 dolar ya. Ini sama-sama 50, ini yang 50-nya quantity sama dengan price-nya 50 dolar. Nah, ini tetap beta 0, beta 1. Kemudian pada saat harganya itu 75 per unit, jadi kalau price-nya itu 75, maka unitnya kuantitinya 100. 0 plus beta 1. Nah, ini dicari persamaannya. Sama yang tadi ya. Dibuat sendiri bisa ya. Nah, ini mau dieliminasi bisa, substitusi bisa. Kalau dieliminasi dihilangkan salah satu. Hilangi beta 0-nya ya. Kita sama yang tadi nih soalnya. Modelnya sama.
dikurangi ya, ini yang depannya biar nggak negatif kita kurangi kebalik ya, 100 kurang 50 ya, sama dengan beta kurangi beta habis 75 dikurangi 50 berapa? Beta 1 dikali 25, 75 kurang 50 25 ya. Jadi beta satunya sama dengan ini perkalian, kalau pindah ke sana jadi apa? Bagi ya, 50 per 25 sama dengan 2. Beta 1 sudah ketemu, tinggal beta 0 masuk sini atau sini sama aja. Kalau masuk ke yang kecil angkanya ya, 50 sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali 50. Kita masukkan beta satunya 2 kali 50 plus beta 0. Jadi beta 0 nya sama dengan, ini kan 100 ya, 50 nya tetap, 100 nya pindah jadi 50 nya tetap, 100 nya jadi min 100, jadi min 50. Jadi persamaannya apa? Masukkan ke sini. Jadi GS nya sama dengan beta 0 nya berapa tadi? Min 50. Ditambah beta satunya ketemunya 2 dikali price. Bisa ya dipahami ya? Berikutnya keseimbangan pasar. Ini menunjukkan bahwa tingkat harga yang mengakibatkan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi quantity demand sama dengan quantity supply. Secara grafik, keseimbangan pasar tercapai pada titik potong kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini di sini titik potongnya tercapai pada saat QD sama dengan Q-nya S atau QE ya, quantity equilibrium. Nah, artinya persamaan fungsi penawaran dengan permintaan tinggal dibuat sama dengan, nah nanti Q-nya ketemunya berapa, price-nya berapa. Nah, ini contohnya. Keseimbangan pasar pada fungsi persamaan permintaan dan penawaran adalah ini dan ini. Nah, keseimbangan pasar fungsinya Q-nya D sama dengan Q S. Nah, jadi kalau keseimbangan pasar itu quantity demand sama dengan quantity supply. Tinggal samakan aja. Jadi 10 min 5P sama dengan QS-nya ini ya, 3 plus 2P. Yang angka kita jadikan 1. 10 ini 3 kecil ya, pindah ke sana ya. 10, 3-nya jadi min ya. Ini kan tidak ada tandanya berarti positif, pindah itu lewat sama dengan jadi negatif. Ini 2P-nya tetap positif ya, 5P-nya pindah, ini kan min, jadi pindah ke sini plus 5P. 10 min 3, 7, 2 tambah 5, 7P ya, jadi P-nya sama dengan 7 per 7 atau 1. Nah, jadi keseimbangannya pada saat harganya 1, didapatkan jumlah barangnya, kuantitinya berapa. Nah, kalau karena sama ini kita boleh masukkan ke sini atau ke sini sama aja harganya ya. Kuantitinya sama. Kita masuk yang kecil ya, Q-nya ya. Jadi Q-nya kita ambil yang 3 plus 2P. 3 plus 2 dikali price-nya 7, 1 tadi ya, ini sorry. 2 kali 1, 2, tambah 3, 5. Jadi keseimbangan pasar tercapai pada saat harga 1 dan kuantitinya, banyaknya barangnya 5. Nah, ditulis sendiri ya, jadi keseimbangan pasar didapat pada harganya 1, entah itu satuannya rupiah atau dolar ya, 1 gitu aja ya, dan jumlah barangnya sama dengan 5. Berikutnya ditulis sendiri kesimpulannya ya. Ini latihannya. Permintaan, penawaran ya, permintaannya persamaannya ini, penawarannya ini, harga dan jumlah barang, besar keseimbangan pasar dan bentuk grafiknya. Ini yang diminta, harga dan jumlah barang pada keseimbangan pasar maksudnya ya. Pada saat pasarnya seimbang ini harganya berapa, jumlahnya berapa, gambarnya bagaimana. Jadi yang tadi ini ya, harganya
1 jumlahnya 5. Ini nggak diminta grafiknya ya. Kalau diminta grafiknya, grafik yang quantity demand garisnya seperti apa, yang supply seperti apa ya. Jadi kalau gambar itu hanya perlu 2 titik atau 1 titik 1 gradien. Nah, tapi kita gampangnya pakai 2 titik aja ya. Ini kalau kita gambar, ini gambarnya tidak tepat ya, enggak apa-apa ya. Maksudnya enggak pakai alat gambar, jadi enggak lurus. Ini kita lihat contohnya tadi ini. Nah, yang atas ini untuk price, yang aksesnya ini kuantitinya ya. Jadi kuantitinya yang di sini ini ini kuantiti, ini price-nya. Kita ambil 2 titik ya. Misalnya kalau P-nya 0 berarti Q-nya 10 ya. Ini kalau kita ambil 2 titik, P sama Q ya. Untuk Q demand. Kalau price-nya 0, Q-nya 10 ya. Ambil lagi 1 titik. Kalau Q-nya 0 berarti price-nya 10 kurangi berapa biar 0? 10 kan? Jadi 5 kali 2 ya. Nah, jadi kalau Q-nya 0, price-nya 2 ya. Nah, jadi kita punya 2 titik 0,10, price-nya 10, price-nya 0, kuantitinya 10. Ini 2, ini 0 ya. Kita cek yang QS dulu ya, nanti gambarnya biar enggak terlalu panjang atau terlalu pendek garisnya. Kalau yang QS, price sama QS. Quantity S. Nah, kalau ini kebetulan angkanya tidak bisa dibagi ya. Kita ambil sekarang titik aja. Kalau P-nya 0 berarti 2 kali 0 ditambah 3, ketemunya 3 ya. Q-nya 3. Kemudian kalau Q-nya misalnya berapa? Nah, titik lainnya lah ya. P-nya misalnya berapa angkanya? 10 gitu ya. 10. Kalau P-nya 10 berarti tidak harus 10 ya. 2 juga boleh sih ya. Cuma nanti terlalu dekat titiknya. 10 kalau P-nya 10 kali 2, 20 tambah 3 ya, 23. Nah, kira-kira kita butuh kuantitinya sampai 20. Ya, 10 sampai 20. P-nya dari 0 sampai 10 ya. Nah, ini mestinya karena skalanya nggak sama ya. Jadi Q-nya kita butuhnya 20 aja. Misalnya ini sampai di sini 10 aja ya. Ini 20 misalnya ya. Kalau price-nya kita butuh 0 sampai 10. Nah, ini misalnya sampai sini 5 lah ya. Sampai sini 10. Oke, kita butuhnya, ini skalanya nggak sama ya, jadi 5 segini, 10-nya cuma segini ya. Jadi digambar sendiri nanti skalanya yang benar, ini skalanya kira-kira aja. Nah, kita gambar dulu yang fungsi demand ya. P-nya 0, Q-nya 10. Jadi pada saat P-nya 0, Q-nya 10. Ini titik awalnya ya untuk quantity demand. Kemudian price-nya 2, Q-nya 0. Jadi kalau ini 5, price-nya mintanya 2 ini. Ya, kalau tengah itu 2,5 ya agak ke sini ya. Nah, ini untuk garisnya untuk QD. Oh, nah ini mudah-mudahan seperti garis lurus ya. Tidak lurus ya. Oops. Ini QD-nya QD. Kemudian kita gambar yang QS.
0,3. P-nya 0, Q-nya 3. Kalau 10 itu tengah-tengahnya 5, ya 3 kira-kira di sini lah ya. Price quantity-nya 3. Sepertiganya dari 10 ya. Kemudian price-nya 10, Q-nya 23. Price-nya 10, Q-nya 23. 23 ya kira-kira di sini lah ya. Sama 10 di sini ya. Inilah kira-kira. Nah, ini kita gambarkan. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini ya. Aduh. Ya, anggap saja ini menyentuh titiknya ya. Gambarnya kurang pas ini menggambarnya. Nah, ini kira-kira di sini titiknya 20. 23,10 ya. Ini tadi yang 3,0 tadi ya. Nah, jadi titik potongnya inilah yang namanya keseimbangan pasar yang didapat pada saat kuantitinya 5. Nah, ini kira-kira di sini angkanya 5. Kemudian price-nya 1. Nah, ini kira-kira tingginya ini 1. Nah, ini cara menggambarnya ya. Ambil 2 titik, tarik garis. GD-nya tarik garis, GS-nya tarik garis, titik ketemunya ini titik keseimbangan pasar. Jadi soal ini sama modelnya ya. Dicari harga dan jumlah barang pada saat keseimbangan pasar dan gambarnya. Nah, ini fungsinya pakainya P sama dengan ya. Kalau tadi kan Q sama dengan ya. Q sama dengan. Nah, jadi ini keseimbangan pasar itu didapat pada QD sama dengan QS. Nah, artinya kalau fungsinya P, nah diambil dulu fungsi Q-nya ya. Q-nya diambil. Q demand sama dengan Q supply. Jadi kalau diambil Q-nya, apa ini kalau diambil Q-nya? Ini Q sama dengan permintaan, demand ya, QD sama dengan. Ini kalau Q-nya diambil, kan Q-nya ada temannya min 2 ini ya. Biar enggak min, pindah ke sana ya. Bentar. Biar enggak min, ini Q-nya pindah ke sini. 2Q sama dengan ini 2 ya. Aduh, kenapa enggak nurut ini? Di sini 2Q-nya pindah ke sini, ya, sama dengannya 20-nya tetap. P-nya pindah sini ya, min P ya. Nah, tadi kan Q-nya ada 2 ini ya, 2Q ya. Nah, 2 ini biar pindah, biar Q-nya sendirian, berarti 2Q itu kan 2 kali Q. Kalau 2-nya pindah ke sini, berarti dibagi. Langsung ke sini ya. Nah, berarti demand-nya 20 per 2 itu 10. Min P per 2 boleh, min setengah P juga boleh. Nah, kalau ini Q-nya sama dengan, tinggal P-nya ini 5 pindah ke sana. Jadi P min 5. Jadi P min 5, kuantitinya supply-nya sama dengan kuantitinya demand-nya ini. Nah, dibuat sama dengan, terus dicari P-nya berapa, Q-nya berapa. Oke? Dan gambarnya. Nah, berikutnya, ini soalnya sama ya. Nanti dikerjakan sendiri, dicoba dulu. Nanti kalau masih ada kesulitan, boleh tanya di WA atau di Classroom. Oke, berikutnya fungsi biaya. Biaya ini ada biaya fungsi total biaya atau biaya total. Ini terdiri dari fixed cost atau FC ya.
Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada kuantitas yang dihasilkan atau diproduksi. Biaya ini muncul karena adanya biaya yang dikeluarkan untuk membeli fixed capital, seperti bangunan pabrik, mesin, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau operasional sebulannya misalnya ya biaya tetap itu mungkin biaya beli kertas, biaya bayar listrik ya, biaya pulsa ya, dan biaya yang tetap ya, fixed cost ini biaya tetap nih yang tadi yang biaya termasuk listrik itu masuknya ke biaya variabel ya, karena setiap bulan itu tidak mesti ya, diralat ya. Ini karena kurang konsentrasi. Kemudian biaya variabel ini, biaya yang tergantung pada kuantitas yang dihasilkan untuk produksi. Biaya ini muncul karena digunakan untuk membeli bahan baku, ya, bahan penolong, energi listrik, BPN, dan sebagainya. Jadi total cost-nya itu biaya fixed cost plus variable cost. Jadi kalau kalian fixed cost-nya bayar kuliah mungkin ya setiap bulan yang harus bayarnya sekian ribu rupiah gitu ya. Nah itu fixed cost ditambah biaya berubah-ubahnya, biaya variabelnya, ya, biaya makan, biaya pulsa ya, biaya laundry mungkin ya. Nah ini kalau dibuat grafiknya, ini ada fixed cost, kemudian ini variable cost-nya. Nah ini biaya totalnya, ini total cost-nya ini mulai dari K-nya ini sampai ini sana ya, tergantung variabelnya seberapa banyak variable cost-nya. Nah ini contohnya, total cost sama dengan M kali Q. Q itu quantity ya. Fixed cost-nya ini K. Ya. Fixed cost-nya ini konstanta K, variable cost-nya M dikali Q. Grafik fixed variable cost selalu dimulai dari titik 0 karena saat tidak ada produksi kuantitinya 0. Biaya variabel tidak ada, variable cost-nya 0. Sementara fungsi total cost secara keseluruhan selalu dimulai dari tidak dari titik 0, melainkan dari titik fixed cost-nya. Nah ini penjelasan tadi ya, kalau grafik variable cost itu dari 0, tapi kalau total cost-nya ini variabelnya ini mulainya dari titik K-nya, tidak dari 0 ya, karena ada fixed cost-nya sebesar K. Contohnya biaya tetap, nah ini berarti fixed cost ya, ini fixed cost. Sedangkan biaya variabelnya persamaannya ini, tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Persamaannya berarti total cost sama dengan fixed cost 20.000 tadi ya, ditambah variable cost. Jadi 20.000 ditambah variable cost-nya ini 100 kali kuantitinya. Ini persamaannya sudah, dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan? Total cost-nya ini berapa? Jika memproduksi 500. Kalau unitnya 500, kuantitinya 500, maka T cost-nya berapa? Total cost-nya berapa? Ya kita tinggal hitung ya. 20.000 ditambah 100 kali 500. Hitung sendiri bisa ya. Menggambarnya bisa ya. Jadi mulainya dari 20.000. Nah, 20.000 ditambah 100 Q. Jadi berapa? Ambil satu titik misalnya angka berapa? Jadi yang di variabel untuk aksesnya sama ordinatnya, kita cek lagi ini ya. Yang variabel untuk total cost-nya itu yang atas, yang tegak, ini total cost-nya. Kemudian yang kuantitinya yang di bawah. Jadi ini kuantitinya, ini TC-nya.
Nah, tinggal kita ambil satu titik lagi. Nah, ini kan titik pada saat Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 kan ini fixed cost-nya 20.000. Kita ambil satu titik lagi sembarang Q-nya mau berapa. Misalnya berapa? 10 misalnya ya. Ini kan Q-nya ratusan ya. Ya, bolehlah 10 nggak apa-apa. Kalau Q-nya 10 berarti kan 1000 ya. Ditambah 20.000 berarti 21.000. Jadi kalau kuantitinya atau 100 ya. Kalau Q-nya 100 atau ini aja ya, titik tadi ini. Ini tadi kita ketemu berapa ini? 5 dikali 500 kali 100. 50.000 ditambah 20.000. 70.000. Jadi kita punya kuantitinya 500. Nanti total cost-nya 70.000. Nah, jadi ini sama inilah kira-kira ya. Nah, ini misalnya. Ini total cost-nya. Ini grafiknya ya. Nah, demikian menggambarkan menghitungnya ya. Kita sudah belajar mengenai fungsi permintaan, penawaran, kemudian keseimbangan pasar ya. Kemudian fungsi biaya, membuat fungsi biaya, membuat grafiknya ya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.